warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman sekalian dan Pak Imam. Kami dari kelompok Iris Incorporated akan mempresentasikan chapter 19, Factor Analysis. Sebelumnya, perkenalkan saya dan teman-teman saya dulu. Ada Lutfina Khairunisa, Sultan Bashirudin, saya Amalia Pradivera, Naratama Raja Lubis, dan Muhammad Ihsan Ranamukti. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang factor analysis, di mana ini merupakan prosedur yang digunakan untuk mereduksi data dan summarization. Nah, ini merupakan interdependence technique tanpa melihat perbedaan antara dependent dan independent variables. Nah, ini digunakan ketika mengidentifikasi dimensi, faktor, yang menjelaskan korelasi antara variabel. Contohnya, dalam lifestyle, mungkin bisa mengukur psychographic profile-nya consumer. Nah, statement-statement ini bisa dianalisi faktornya untuk mengidentifikasi psychographic factors. Lalu yang kedua, ini untuk mengidentifikasi set variabel yang tidak terkorelasi, yang lebih baru dan mungkin lebih kecil, dari variabel itu untuk menggantikan original set yang correlated pada subsequent multivariate analysis. Nah, contohnya tuh psychographic factor yang diidentifikasikan yang bisa digunakan sebagai independent variable yang menjelaskan perbedaan antara loyal dan non-loyal customers. Nah, yang ketiga, ini untuk mengidentifikasi set yang lebih kecil pada salient variable dari yang larger set untuk menggunakan subsequent multivariate analysis. Contohnya, original lifestyle statements yang berkorelasi tinggi dengan faktor yang teridentifikasi untuk menjelaskan perbedaan antara loyal dan non-loyal users. Nah, selanjutnya ada aplikasi dari exploratory factor analysis dalam marketing research. Yang pertama itu dapat digunakan untuk mensegmentasi pasar, untuk melihat variabel yang mana yang dapat menggrupkan customer tersebut. Misalnya, para pembeli mobil yang baru itu bisa di-group berdasarkan kondisi ekonomi, kenyamanan, performance, comfort, dan luxury. Kemudian yang kedua, itu bisa diaplikasikan pada product research, di mana factor analysis ini untuk menentukan brand attribute yang menginfluence consumer choice. Misalnya pada brand pasta gigi, dia mengevaluasi produknya dalam terms of protection against cavities, terus keputihan gigi, taste, fresh breath, dan harga. Bisa juga dilakukan dalam advertising studies, di mana factor analysis ini bisa digunakan untuk memahami media consumption habits dari target pasar. Nah, misalnya nih, frozen food, ini bisa aja target pasarnya tuh orang-orang yang suka banget nonton TV, terus atau enggak orang-orang yang suka banget nonton film, atau orang-orang yang dengerin musik country, gitu. Terus kemudian dalam pricing studies, di mana ini dapat mengidentifikasi karakteristik-karakteristik yang price sensitive pada konsumer. Contohnya bisa yang orang yang economy minded atau yang home centered. Kemudian ada beberapa istilah statistika yang digunakan untuk menentukan factor analysis. Itu yang pertama ada Bartlett's test of scarcity. Ini digunakan untuk memeriksa hipotesis pada variabel yang tidak terkorelasi dengan populasi. Kemudian ada correlation matrix, di mana ini merupakan lower triangle matrix yang menunjukkan simple correlation antara semua possible pair of variables yang terdapat dalam analisis. Kemudian ada communality, porsi dari variance yang dibagi oleh variabel dengan semua variabel yang ada. Kemudian ada eigenvalue, di mana ini merupakan total variance yang menjelaskan setiap faktornya. Lalu kemudian ada factor loading, di mana ini merupakan simple correlation antara variable dan factor. Kemudian ada factor loading plot, di mana ini adalah plot pada variable asli yang menggunakan factor loading sebagai coordinate. Kemudian ada factor matrix, di mana ini merupakan matrix yang
berisi factor loading dari semua variabel pada factor-nya. Kemudian ada factor scores, di mana itu merupakan gabungan skor yang diestimasi pada setiap responden dari derived factors-nya. Kemudian factor scores coefficient matrix yang mengandung bobot dari factor atau factor score coefficient. Nah, ini digunakan untuk menggabungkan standardized variable untuk mendapatkan factor scores. Kemudian ada KMO, Kaiser-Meyer-Oken measurement. Ini digunakan untuk memeriksa appropriateness dari factor analysis. Nah, value KMO yang appropriate, yang cocok, yang sesuai adalah variabel yang tinggi yang antara 0,5 sama 1. Nah, kalau di bawah 0,5 itu berarti factor analisisnya tidak appropriate, tidak sesuai. Kemudian ada percentage of variance, di mana ini merupakan persentase dari total variance. Kemudian residual merupakan perbedaan antara korelasi yang diobservasi. Lalu yang terakhir ada square plot, di mana ini merupakan plot dari eigenvalue yang melawan number of factors dalam x-aksi. Ya, terima kasih Amel. Saya akan melanjutkan ke bagian conducting factor analysis. Jadi dalam conducting factor analysis itu ada beberapa step yang harus dilakukan. Pertama itu adalah formulating the problem. Yang berikutnya itu construction of the correlation matrix. Yang berikutnya choosing or determining the method of factor analysis. Determining the number of factors, rotation of the factors, terus interpretation of factors itu, dan ini dibagi menjadi dua, the calculation of factor scores, dan selection of surrogate variables, dan determination of model fit. Saya akan menjelaskan formulation of the problem, construction of the correlation matrix, dan method of factor analysis. Yang berikutnya sisanya akan dijelaskan oleh teman saya Ihsan. Ini adalah konsep map yang diambil dari buku. Nah, berikutnya dalam step pertama dalam conducting a factor analysis yaitu formulate the problem. Pertama yang harus kita lakukan adalah identifying the objectives of the factor analysis. Apa yang mau dilakukan, data-data apa yang mau dianalisis, dan gunanya itu buat apa. Itulah sekitar segitu. Berikutnya, the variable should be specified based on past research, theory, and judgment of the research. Variabel-variabel ini yang ditemukan dalam model itu juga adalah hasil dari research lama atau teori-teori dan judgment para peneliti. Variables ini are measured on an interval or a ratio scale. Terkadang bisa 1-7, 1-5, tergantung dari penggunaan penelitinya. Dan appropriate sample size should be used. Terkadang generally sample size itu 4 kali lebih besar dibandingkan variabel-variabelnya, jumlah variabelnya. Dan tetapi di kebanyakan marketing research situation itu sample size itu kecil dan rasionya juga terkadang considered kecil juga. Dalam kasus ini hasil-hasil dari analisis faktor ini harus diinterpretasikan secara hati-hati. Next. Berikutnya, di tahap berikutnya itu construct the correlation matrix. Bila suatu peneliti ingin menggunakan metode common factor analysis ini, kita harus mengetahui apakah data-data yang dikumpulkan atau penelitian ini cocok untuk digunakan faktor analysis ini. Jadi, agar faktor analysis ini appropriate, ada 3 kriteria, ada 3 dasar kriteria yang perlu diikuti. Yaitu pertama, the variables must be correlated. Gimana sih caranya untuk mengetahui apakah variables itu correlated atau enggak, akan saya jelaskan berikutnya dengan menggunakan correlation matrix. Tapi selain itu juga ada the large value of the test statistic will favor the rejection of the null hypothesis. Dan yang terakhir adalah KMO value greater than 0.5. Ini adalah ketika kita melakukan tesnya dan akan meresult biasanya di bagian atasnya suatu penelitian. Jadi a small value of KMO statistic ini mengindikasikan korelasi ya antara variabel yang tidak bisa dijelaskan atau tidak appropriate gitulah untuk faktor analisisnya.
Jadi yang kita inginkan itu adalah KMO value yang greater than 0.5. Dan ini contohnya. Ini adalah contoh yang correlation matrix, di mana kita bisa mengetahui korelasi antara satu variabel dengan satu variabel lain. Ini adalah contoh yang saya ambil dari buku. Saya hanya menjelaskan bagaimana cara menginterpretasikan dari hasil ini. Jadi kalau dilihat dari sini, korelasi yang kuat itu antara variabel 1 itu antara dengan variabel 3 dan variabel 6 tidak begitu kuat. Dalam artian kayak hanya mengeluarkan result 0,004, di mana berarti korelasi antara variabel 1 dan variabel 3 sangat kuat. Di mana di variabel kedua, variabel 2 mempunyai korelasi yang kuat dengan variabel 4 dan variabel 6. Dan seterusnya. Itu cara membaca bagaimana kita mengetahui suatu korelasi matriks antara variabel dengan variabel. Berikutnya, tes berikutnya itu ketika cara kita mengetahui KMO dan apakah hipotesis itu rejected atau tidak, null hipotesisnya rejected atau enggak. Karena KMO itu measure-nya itu 0,66, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau itu greater than 0,5 berarti appropriate untuk menggunakan factor analysis. Jadi sekitar dasar-dasar penilaian apakah kita appropriate untuk menggunakan factor analysis atau enggak adalah meneliti beberapa bagian seperti yang tadi saya jelaskan itu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa data-data atau penelitian ini cocok atau appropriate untuk menggunakan factor analysis, kita harus mengetahui metode factor analysis apa yang kita gunakan. Ada dua basic approaches dalam penggunaan factor analysis ini, yaitu yang pertama principle dan common. Dimana kalau principle ini itu adalah variance total atau total variance dari semua dalam data ini semuanya dianggap. Dan diagonal matrix korelasi itu terdiri dari satu kesatuan. Dan variance penuh ini dimasukkan ke dalam matrix faktor ini. Principal component analysis ini enaknya itu bila direkomendasikan ketika perhatian utama kita itu adalah menentukan jumlah minimum faktor yang istilahnya diperhatikan. Dan dimana kalau yang common dan basic approach kedua itu adalah the common factor analysis. Common factor analysis ini cocok jika perhatian utama kita untuk mengidentifikasikan dimensi yang mendasari dan persamaan yang menarik. Dalam artian kayak mencari korelasi itu tadi dan mencarikan dimensi-dimensi lain yang mendasari itu dan persamaan yang menarik ini. Jadi bedanya itu common factor analysis itu diperkirakan hanya menggunakan common variance. Jadi komunalitas ini disisipkan dalam diagonal matriks korelasinya dan habis itu tes akan dilaksanakan dari situ. Ya. Ya, selanjutnya ada determine the number of factors. Jadi ini adalah bagaimana cara peneliti memilih jumlah faktor yang akan digunakan dalam penelitiannya. Jadi ada 6 cara. Yang pertama adalah a priori determinations. Ini adalah bagaimana peneliti memilih jumlah faktor yang digunakan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi ini sifatnya subjektif. Terus yang kedua ada determinations based on eigenvalues. Jadi peneliti hanya memilih faktor yang memiliki nilai eigenvalues atau nilai variance lebih dari 1. Yang di bawah 1 tidak akan digunakan. Lalu yang ketiga ada determinations based on script plot. Jadi script plot ini adalah sebuah plot yang menggambarkan hubungan antara nilai eigenvalues dengan jumlah faktor yang ada. Jadi nanti dari bentuk script plotnya dapat ditentukan berapa jumlah faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini. Lalu yang keempat ada determinations based on percentage of variance. Jadi peneliti memilih faktor yang memiliki nilai variance lebih tinggi dari level tertentu. Bagaimanapun juga level yang direkomendasikan adalah 60% ke atas. Lalu yang kelima ada determinations based on split half reliability. Jadi sampel yang ada dibagi berdua menjadi subsampel, lalu dihitung hitung nilai faktornya masing-masing, lalu faktor subsampel yang memiliki nilai lebih tinggi dari level tertentu yang dipertahankan. Lalu yang keenam ada determinations based on significance test. Jadi ini hanya memilih faktor-faktor yang memiliki nilai statistik signifikan yang akan dipilih. Setelah ini tidak akan dipilih dan tidak digunakan dalam penelitian ini. Next. Ya, selanjutnya ada rotate factors.
Jadi salah satu hasil dari faktor analysis adalah faktor matriks, di mana menunjukkan hubungan antara faktor dan variabel. Namun faktor matriks ini sifatnya kompleks dan tidak mudah diinterpretasi karena saling berhubungan sama dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu dilakukan rotate vectors untuk mempermudah data tersebut dan agar mudah diinterpretasi. Ada 3 jenis rotasi, yaitu ada orthogonal rotations, jadi di mana rotasi yang tetap menjaga nilai atau kualitas dari variabel tertentu. Misal kan ini dirotasi. Misal tadinya variabel tersebut dekat dengan sumbu atau menandakan dia memiliki pengaruh yang tinggi terhadap faktor tersebut. Setelah dirotasi dia tetap dekat, berarti memang benar pengaruhnya memang besar terhadap faktor tersebut. Lalu ada Varimax procedure. Ini adalah jenis orthogonal rotations yang meminimalisir variabel dengan tingkat pengaruh yang tinggi, jadi dieliminasi. Lalu yang ketiga ada oblique rotations of factors when the axes are not maintained at right angles. Ini kebalikannya dengan orthogonal rotations. Next. Ya, selanjutnya adalah bagaimana cara menginterpretasi faktor tersebut. Nah, jadi tujuan dari interpret ini kita ingin mencari tahu variabel mana yang memiliki tingkat pengaruh yang tinggi terhadap faktor tersebut. Nah, jadi cara bacanya dari grafik tersebut adalah variabel yang berada di ujung garis sumbu itu menandakan dia memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dan bisa mendeskripsikan faktor tersebut. Lalu variables near the origin have small loadings on both the factors. Lalu variables that are not near any of the axes are related to both factors. Jadi dari grafik itu bisa kita lihat bahwa V1 dan V3 itu berada di ujung sumbu tersebut sehingga bisa mendeskripsikan atau memiliki pengaruh yang tinggi terhadap faktor tersebut. Next. Selanjutnya ada calculate factor scores. Jadi factor scores adalah indeks nilai yang mengestimasikan faktor derivasi untuk setiap respondennya. Jadi cara menghitungnya adalah F atau factor scores sama dengan W1 kali X1 tambah W2 kali X2 sampai Wn kali Xn. W di sini adalah weight atau bobot nilai dari variabel tersebut, lalu X adalah faktor yang dimaksud. Jadi bagaimana hubungannya antara variabel tersebut terhadap faktor tersebut. Bobotnya dihitung dan dijumlahkan di semua variabel yang ada, lalu dapat faktor scores. Oke, next. Ya, selanjutnya ada select surrogate variables. Jadi surrogate variables ini atau variabel substitusi atau pengganti. Jadi selain metode menghitung faktor scores tadi, peneliti juga kerap mengganti variabel dengan nilai pengaruh tertinggi dengan variabel lainnya. Jadi intinya adalah mengeluarkan variabel yang memiliki nilai pengaruh tertinggi terhadap faktor tersebut. Jadi contoh misal di kasus kali ini adalah perusahaan pasta gigi. Jadi ada yang namanya social benefit sama ada health benefit. Misal ada variabel yang memiliki nilai paling tinggi di faktor benefit di health benefit, yaitu mencegah kerusakan gigi. Dia memiliki bobot yang paling tinggi. Dan di social benefit contoh variabelnya adalah tingkat attractiveness of teeth atau tingkat kemenarikan gigi. Dia memiliki bobot paling tinggi di faktor tersebut. Nah, salah satu dari kedua faktor tersebut dieliminasi dan dibandingkan. Jadi bisa tahu bahwa variabel tersebut benar-benar berpengaruh terhadap faktor tersebut atau tidak. Contoh maksudnya adalah tingkat attractiveness gigi itu benar-benar paling berpengaruh terhadap social benefit dari penggunaan pasta gigi atau tidak. Jadi itu adalah fungsinya dari memasukkan surrogate variables atau variables substitusi. Next. Oke, selanjutnya adalah determine the model fit. Jadi dari metode-metode yang tadi sudah kita bahas, peneliti menentukan model apa yang sekiranya paling cocok untuk penelitian yang dilakukan ini. Jadi dari data-data yang didapat atau input dari penelitian ini kita olah agar menjadi hasil yang presisi. Nah, lalu perbedaan antara data yang kita terima atau input dengan hasil data yang kita analisa itu namanya residual. Next. Nah, kembali lagi bersama saya. Berikutnya saya akan menjelaskan the application of factor analysis setelah kita menjelaskan dan mengerti sedikit tentang conducting a factor analysis. Jadi di dalam bagian ini saya hanya akan menjelaskan contoh-contoh yang kami temukan dalam buku. Dan contoh yang kami ambil itu adalah
AT&T Common Rebate Perception, di mana ini adalah permasalahan di mana AT&T itu menginginkan riset mengenai rebate sistem mereka. Jadi AT&T mengeset 24 items untuk mengukur consumer perception dari rebate yang sudah dikonstruk ini. Lalu responden itu hanya dapat menjawab dengan Likert scale of 1 sampai 5, di mana 1 itu very disagree, agree, 2 itu neither nor disagree, 3 itu disagree, 4 itu strongly disagree, 5 itu don't know, di mana don't know ini, respon dari don't know ini akan dihilangkan dari data full, jadi tidak dihitung. Jadi cuman istilahnya kita cuma melihat Likert scale 1 sampai 4. Nah, berikutnya kita dari AT&T ini, data yang mereka collect itu dari satu area, dan akhirnya mengumpulkan sebanyak 303 usable questionnaires. Tapi pada akhirnya ketika ditemukan bahwa faktor-faktor yang digunakan oleh AT&T ini, itu items-items yang digunakan ini mengeluarkan hasil faktor yang terlalu rendah, dalam artian tidak bisa digunakan, sehingga, atau kita bisa bilang bahwa low levels, di mana sehingga jadi dikerucuti menjadi 11 item saja. Nah, jadi faktor satu yang akhirnya dirumuskan oleh AT&T itu adalah berdasarkan fate, itu representation of a customer's fate in the rebate system, di mana faktor kedua itu seem to capture the consumer's perception of the effort and difficultiness untuk mendapatkan rebate ini. Dan yang ketiga itu adalah customer's perception of the manufacturer motives, alasan dalam memberikan rebate ini. Setelah melakukan faktor analisis ini, kita menemukan bahwa faktor 2 itu memiliki 4 item yang mendukungnya, dan faktor 1 itu memiliki 4 item juga yang mendukungnya, dan faktor 3 itu memiliki 3 item yang mendukungnya. Bisa dilihat dari nilai-nilai yang lebih besar dibandingkan faktor-faktor lainnya, di mana faktor 2 itu seperti contohnya manufacturers make the rebate process too complicated, menjadi 0,671, di mana itu menjadi nilai faktor yang paling besar di antara faktor-faktor lainnya, di mana itu adalah items yang sangat lebih mendukung faktor 2, dalam artian manufacturers make the rebate process too complicated, mendukung faktor consumers perception of the efforts and difficulties associated with rebate redemption. Nah, sehingga kita tuh dapat menemukan bahwa company seperti AT&T ini dalam mengemploy rebate itu harus memberikan effort dan difficulties bagi konsumen mereka untuk meng-take advantage of rebate ini dikecilin. Jadi jangan susah-susah untuk mendapatkan rebate istilahnya. Karena kita melihat bahwa konsumen-konsumen atau responden merasa bahwa iya emang complicated dan terlalu troubling, not worth gitu, dan receive atau kayak terlalu lama mendapatkannya, sehingga kayak effort dan difficulties AT&T seolah-olah terlihat serius nggak sih gitu. Nah, terus kesimpulan berikutnya yang kita bisa ambil, mereka juga bisa untuk mendirikan faith dalam kepercayaan konsumen terhadap rebate system ini lebih lagi, dan lebih mempotretkan bahwa AT&T ini jujur terhadap rebate system mereka. Dan itu semua saya bisa ngomong karena berdasarkan items dan items yang belonging kepada faktor itu. Nah, tentunya menghitung suatu faktor analisis itu tidak mudah dan pasti perlu menggunakan bantuan dari suatu external software atau statistical software. Jadi komputer program ini bisa membantu kita dalam approach manapun, yaitu Principal Component Analysis dan Common Factor Analysis. Dua program yang software yang sudah gede itu SPSS dan SAS. Ya. Oke, bagian selanjutnya yang akan kelompok kami jelaskan yaitu mengenai case study kami. Dalam hal ini case study kami menggunakan jurnal yang berjudul How Trust Moderates Social Media Engagement and Brand Equity.
Lanjut ke purpose dari jurnal ini. Jadi purpose yang pertama itu untuk mengembangkan dan mengukur skala customer engagement atau keterlibatan pelanggan dalam konteks media sosial. Yang kedua itu menjelaskan variabel yang memengaruhi customer brand engagement pada media sosial dan dampaknya dalam membangun customer base brand equity. Dan purpose yang terakhir yaitu untuk meninjau moderasi dari variabel trust terhadap social media brand engagement dan brand equity. Selanjutnya, desain atau metodologi atau pendekatan yang dilakukan di penelitian ini. Jadi penelitian ini tuh menggunakan data yang dikumpulkan dari 767 pengguna media sosial yang bekerja di perusahaan multinasional di kota Gurgaon di negara India. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, exploratory factor analysis atau EFA dan confirmatory factor analysis atau CFA dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu mengenai hipotesis dari jurnal ini. Jadi hipotesisnya itu dalam jurnal ini tuh ada 5. Yang pertama akan dibahas itu hipotesis yang pertama yaitu social media brand engagement is a multidimensional construct. Jadi maksud dari hipotesis ini social media brand engagement maksudnya adalah partisipasi pelanggan baik secara fisik atau psikologis baik pada berbagai aktivitas brand building yang akan memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Nah, yang dimaksud kan ini tadi social media brand engagement tadi maksudnya adalah social media brand engagement. Selanjutnya apa sih multidimensional construct? Yang dimaksud itu adalah brand engagement itu bukan hanya terdiri dari satu dimensi saja. Contohnya itu cuman kognitif aja, melainkan bisa dari berbagai dimensi. Contohnya itu kayak ada kognitif, ada emotional dan ada behavior gitu. Selanjutnya itu hipotesis yang kedua. Jadi hipotesis yang kedua ini memiliki 2. Jadi ada 2 bagian, yaitu ada bagian A dan B. Jadi yang pertama itu yaitu yang A itu Thai strength has a significant positive influence on social media brand engagement of Generation Y. Jadi yang dimaksud Thai strength ini dalam hal ini adalah intensitas hubungan sosial antara pelanggan. Nah, dalam hal ini itu kan dia katanya mempunyai positive influence yang signifikan. Nah, positive association ini memiliki pengaruh yang signifikan karena mendorong pelanggan untuk lebih terlibat dalam media sosial jika dibandingkan dengan asosiasi yang netral atau negatif. Gitu. Begitu juga dengan yang hipotesis 2 yang B itu cuman bedanya social identity-nya aja. Kalau yang pertama Thai strength-nya yang mempunyai signifikan positif, pengaruh signifikan positif. Nah, kalau yang B itu social identity-nya yang memiliki pengaruh sosial positif. Oke. Selanjutnya itu hipotesis yang ketiga. Ini ada 7 bagian ya. Jadi sebenarnya kurang lebihnya itu sama, cuman komponennya aja yang beda. Komponennya aja yang hipotesisnya aja yang memiliki lebih banyak tipenya. Jadi dalam hipotesis yang ketiga ini, studi ini berpendapat bahwa brand engagement melalui media sosial menjadi alat yang nyaman bagi pelanggan untuk memuaskan kebutuhan hedonis mereka. Nah, kebutuhan hedonis mereka yang dimaksud ini adalah yaitu ada convenience, entertainment, information availability, opportunity seeking, brand affiliation, product selection, dan personalized advertisement. Itu yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk memuaskan kebutuhan hedonis mereka. Sementara yang lainnya itu kurang lebih sama hipotesis yang kedua.
Oke, selanjutnya itu hipotesis yang keempat. Di sini hipotesis yang keempat itu social media brand engagement significantly leads to customer base brand equity. Jadi maksudnya ini tren terkini itu menunjukkan bahwa pelanggan muda semakin mencari peran yang terlibat dalam proses konsumsi dan berkontribusi pada brand equity dan identity mereka. Nah, jadi dalam hal ini keterlibatan pelanggan pada sosial media itu cukup atau sangat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Oke. Kemudian hipotesa yang terakhir atau yang kelima, yaitu trust moderates the relationship between social media brand engagement and brand equity. Yang dimaksud dalam hal ini adalah trust merupakan faktor penting dalam membangun kerjasama jangka panjang. Nah, trust ini merupakan komponen yang sangat penting bagi pelanggan untuk terlibat melakukan pembelian secara online. Karena ini merupakan media yang membuat peace of mind atau membuat orang itu tenang gitu untuk membeli dan menciptakan lebih banyak kepuasan, brand equity, dan perlindungan. Selanjutnya bagian selanjutnya itu yang akan dijelaskan yaitu research methodology. Jadi ada research methodology yang di sini dibagi ke 5 bagian. Jadi yang pertama itu konteks penelitiannya, yaitu konteks penelitian di sini itu untuk menyelidiki fenomena yang muncul dari consumer brand engagement pada sosial media. Nah, penelitian ini tuh mengadopsi pendekatan user oriented dan berfokus pada penggunaan sosial media sebagai unit analisisnya. Khususnya itu penggunaan sosial media yang semakin dianut oleh generasi Y. Yang kedua itu generation of scale items-nya. Jadi item yang digunakan untuk mengukur sosial media brand engagement-nya itu dalam penelitian item yang digunakan untuk mengukur sosial media jadi item yang digunakan untuk mengukur social media brand engagement, antecedents ini di sini tuh social factors and consumer based factors. Yang selanjutnya itu ada consequence, yang dimaksud dengan consequence di sini ada brand equity-nya, dan yang terakhir itu ada trust sebagai moderatornya. Ini adalah scale items-nya. Selanjutnya itu adalah pilot testing atau uji coba yang dilakukan. Jadi dalam penelitian ini dilakukan dua uji coba. Nah, uji coba yang pertama berkaitan dengan brand engagement. Berkaitan dengan brand engagement, antecedents, consequence, dan trust. Nah, uji coba yang kedua itu dilakukan untuk mengumpulkan data dari convenience sample dari 100 pengguna sosial media. Itu merupakan uji cobanya. Selanjutnya itu adalah data collection. Jadi gimana sih data ini, pengambilan datanya itu gimana di dalam penelitian ini. Jadi pengambilan datanya itu dilakukan kepada pelanggan yang berusia 18 sampai 40 tahun atau dalam hal ini tuh generasi Y, bekerja di perusahaan multinasional di Georgian menggunakan metode purposive sampling. Nah, dilakukan melalui sebanyak 1.200 kuesioner dibagikan kepada karyawan yang memiliki setidaknya 2 sampai 3 tahun yang memiliki 2 sampai 3 tahun pengalaman dalam mengakses situs sosial media dan online purchasing. Nah, datanya ini terdapat dari data yang diambil terdapat 816 responden yang memiliki respon bermanfaat bagi penelitian. Yaitu selanjutnya itu yang terakhir yaitu sampel karakteristiknya. Jadi sampel karakteristik dari penelitian ini memiliki total responden sebanyak 69% pria dan 31% wanita. Dan mayoritas itu atau sebanyak 52% terkualifikasi secara profesional. Nah, rata-rata umur responden 28 tahun dan sebanyak 52% itu berada di bawah usia rata-rata. Nah, sekitar 84% responden memiliki pendapatan tahunan di bawah 10 lakh rupiah atau ini sekitar 200 juta rupiah. Selanjutnya
Selanjutnya, hasil situs web sosial media yang paling populer adalah Facebook. Jadi Facebook ini paling banyak digunakan atau sebanyak 91% pengguna dari sampelnya itu. Selain itu, dalam data ini, sebagian besar pengguna sosial media memilih membeli produk elektronik, yaitu sebanyak 56% dan sebanyak 48% memilih untuk membeli fashion. Oke, selanjutnya itu bagian data analisis akan dijelaskan oleh teman saya, Lutfina. Sebelumnya, Sultan sudah menjelaskan berbagai metode yang digunakan dalam riset ini. Sekarang saya, Lutfina, akan menjelaskan tahapan analisis data pada riset ini. Jadi yang pertama, mereka menggunakan descriptive statistics, di mana di sini mereka menguji normalitas dulu sebelum uji parametrik. Kemudian mereka mendapatkan 49 outliers, jadi untuk final sample itu berjumlah 767 users. Nah, tahap kedua inilah tahap yang akan di-highlight karena sesuai dengan materi pada hari ini, yaitu factor analysis. Nah, di sini mereka menggunakan exploratory factor analysis atau EFA ini untuk SM brand engagement scale-nya untuk mengidentifikasi dimensi dari mereka. Kemudian dilanjutkan menggunakan confirmatory factor analysis untuk menguji kelima construct-nya. Selanjutnya mereka juga menguji reliability and validity. Di sini mereka menguji reliability menggunakan Kornberg alpha, dan kemudian semua construct-nya juga diuji untuk convergent dan discriminant validity-nya. Selanjutnya mereka menggunakan common method bias. Di sini mereka menggunakan Herman's one factor method. Kemudian yang terakhir mereka melakukan hypothesis testing. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam proses analisis datanya, mereka menggunakan exploratory factor analysis atau EFA. Dan di sini bisa dilihat dalam tabel, ada dua faktor, yaitu information interest dan personal interest. Di sini, kita mau lihat nilai KMO-nya berapa. Si KMO ini merupakan ukuran kecukupan sampling, di mana ini dijadikan indeks untuk mengukur sesuai nggak sih faktornya, faktor ini udah appropriate belum sih untuk riset ini. Di sini dapat dilihat nilai dari KMO itu 0,778, di mana berarti mereka itu between 0,5 sampai 1, yang dapat diinterpretasikan bahwa mereka ini nilainya tinggi dan factor analysisnya itu appropriate. Jadi faktor yang digunakan di sini sudah sesuai. Dari proses panjang menganalisis data yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, prosesnya di sini langsung masuk ke hypothesis results-nya. Dapat dilihat di sini ada H1 sampai H5, yang H2 dan H3 itu di breakdown lagi menjadi beberapa bagian, dan di sini dapat dilihat bahwa H1-nya itu rejected, di mana social media engagement is a multidimensional construct. Nah, di sini rejected karena ternyata hasilnya itu social media engagement is a bidimensional construct, bukan multidimensional. Nah, kemudian di sini H2-nya itu keduanya accepted, yang berarti tie strength dan social identity itu punya pengaruh signifikan terhadap social media brand engagement. Kemudian untuk H3-nya, di sini berarti entertainment, convenience, product selection, information availability, personalized advertisements, brand affiliation, opportunity seeking, merupakan pengaruh yang signifikan terhadap social media brand engagement. Kemudian juga H4-nya di sini membuktikan bahwa social media engagement itu secara signifikan akan mengarahkan ke brand equity. Dan terakhir H5-nya, trust moderates the relationship between social media engagement dan brand equity. Jadi research ini sudah membuktikan bahwa trust ini memoderasi hubungan antara social media engagement dan brand equity. Nah, tadi sudah terbukti bahwa trust itu memoderasi hubungan antara social media engagement dan brand equity. Di sini, dalam moderation result-nya, mereka menggunakan SEM, dan ternyata chi-square-nya suggest untuk membagi ke dalam dua grup, yaitu grup yang high trust dan low trust. Dan di sini dapat dilihat nilainya, saat trust-nya tinggi, itu nilainya 0,52,
itu relationship antara social media engagement dan brand equity-nya itu lebih kuat. Sedangkan pada saat trust-nya low, itu nilainya 0,22, di sini relationship-nya itu menjadi lebih lemah. Jadi, intinya di sini, the more they trust, the more they engage. Dari hasil yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diartikan bahwa trust itu adalah moderator di social media brand engagement dan brand equity relationship. Kemudian yang terakhir, untuk implikasi manajerialnya, riset ini menyarankan untuk marketing manager bahwa mereka harus yang pertama menekankan personalized and information-based strategies. Jadi yang customers atau Gen Y tadi bisa termotivasi untuk engage dan bisa membangun brand equity. Kemudian yang kedua, marketing manager juga harus menarik social media user yang punya asosiasi yang kuat terhadap community members. Jadi maksudnya ini mereka harus menarik SM users yang punya komunitas. Jadi nanti mereka bisa merekomendasikan, mempromosikan kepada teman-temannya atau kepada komunitasnya. Kemudian marketing manager juga harus cari perhatian ke SM users dan mengkomunikasikan opportunity seperti new offerings, discounts, promotion agar mereka bisa retain attention dari SM usersnya ini. Kemudian mereka juga harus memprovide relevant, timely, and fresh content. Jadi bukan konten-konten yang udah nggak relate lagi. Kemudian marketing manager juga harus menekankan untuk membuat strong brand association. Jadi SM usersnya ini bisa ingat sama brand mereka. Dan yang terakhir, mereka juga harus fokus untuk mendesain relevant, reliable, and secure content. Jadi mereka ini terus percaya sama brand ini. Sekian presentasi dari Iris Inc. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Dan terima kasih.